أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Apa mana suratnya? Orang-orang yang beriman, Bu. Orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Itu di ayat yang saya baca tadi itu sudah menjelaskan bahwasanya apa kata-kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah, Bu. Yaitu orang-orang allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi di awal sudah menjelaskan tentang bagaimana karakter orang-orang yang beriman. Baik. Sebentar, Rian. Iya, Bu. Ini masalahnya modul ajar sebagai apa nih? Modul ajarnya modul apa judulnya di sini? Asmaul Husna, Bu. Tentang Asmaul Husna. Itu subbab 2 materi kelas 4 tentang Asmaul Husna. Yang saya bahas itu mengenai 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Kenapa ini mengambil judul ini mata pelajarannya? Emang ini ya yang diajarkan? Enggak. Salah satu yang saya ajarkan di kelas 4 ini materinya, Bu. Oh, ini materi. Ini materinya. Kompetensi awal. Identitas. Ini kompetensi awalnya cuma 1 ya. Cuma 1 ya, Pak. Kompetensi awalnya, Bu, ya? Iya. Kenapa enggak 3? Beginian. Ini saya mempertimbangkan waktu, Bu. Saya bagi menjadi 2 pertemuan Asmaul Husna ini, Bu. Kalau untuk yang pertemuan yang pertama ini, itu saya menjelaskan tentang makna-makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Salam dan Al-Mu'min ini, Bu, secara mendalam kepada peserta didik saya. Ya, ini 2 jam 2 pertemuan. Ya, ini 2, kalau modul yang saya rancang ini, yang saya susun ini 2 kali pertemuan. Kalau pertemuan yang pertama membahas tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam, Al-Mu'min, dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna dan artinya. Sebentar, ini 2 kali pertemuan. Iya, berarti satu kali pertemuannya ini juga bahasannya. Yang pertemuan yang pertama ini pembahasannya, Bu. Pertemuan yang kedua nanti tentang makna Asmaul Husna, penerapannya dalam kehidupan. Ya, tapi maksud saya gini, cukup nggak waktunya segini? Dari kelima tadi aja si Bu Tati 3 jam. Ini 2 kali pertemuan, berarti satu pertemuannya dibagi 2 atau semua? Satu kali pertemuan ini menjelaskan tentang tujuan
makna dari Asmaul Husna ini Bu, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus dan As-Salam ini. Jadi Cukup. Satu cukup, kali pertemuan 35 menit cuman. cukup Bu, cukup. Maksud satu kali pertemuan ini Bu, satu kali pertemuan itu 4 jam pelajaran Bu. 4 jam pelajaran. Nah, Ini 2 kali 2 kali pertemuan berarti 8 jam pelajaran Bu. oh 8 jam Iya, Bu. ya. 2 kali pertemuan jadi 4 jam 4 jam. Jadi 4 jamnya dalam 1 minggu. Ya, satu kali pertemuan misalnya minggu yang sekarang saya ngajarkan itu tentang makna dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Itu 4 jam pertemuan Bu untuk membahas kesemuanya tadi itu yang kelima-limanya. Dengan Maksud saya begini, dalam satu kali pertemuan yang 4 jam itu membahas ininya apa cukup nggak jamnya? Ini kan 4 jam. Tadi kan Bu Tati kan dia 3 jam pelajaran. cukup Bu. Insya Allah cukup Bu. Dengan metode yang saya rancang, dengan modul yang saya rancang, dengan itu metode yang saya pakai itu Bu, pendekatannya saintifik, model pembelajarannya PBL, pembelajaran berbasis masalah, kemudian metodenya Indekar, dan juga nanti saya juga akan memakai TFPEG Bu, penayangan video di awal pembelajaran. Jadi setelah pembukaan, terus pas mulai ke pembelajaran, saya menayangkan video terlebih dahulu. Oh ya, jadi waktu awal masuk pembelajaran itu apa? Ya, yang pertama saya menyapa anak-anak murid dulu terlebih dahulu. Misalnya saya contohkan Ibu, selamat pagi anak-anak. Nah, habis itu langsung berdoa. Setelah berdoa, saya melakukan ice breaking dulu Bu. Setelah itu ice breaking, misalnya ice breaking yang saya rancang itu saya suruh anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Kalau Bapak bilang pegang kepala, itu bilang saya pintar. Jadi anak-anak itu serentak megang kepala, dia ngomong saya pintar. Kalau Bapak bilang pegang bahu, saya hebat. Jadi kalau Bapak bilang pegang kaki, saya rajin. Terus tunjuk ke kawan 2 jari, kamu sahabat. Jadi dengan ice breaking seperti itu berulang-ulang di awal pelajaran. Setelah ice breaking, saya juga merancang pembelajaran di modul saya ini Bu, itu untuk mengingat kembali semangat cinta tanah air anak-anak murid ini, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya Bu, atau lagu wajib. Ya, bagus. Jadi gini, kalau ada ice break-nya pasti kan ada finalinya ya, terakhir penutupnya. Nah, itu dibuat juga nggak itu? Waktu penutupnya Pak Rian sering begitu kan. Sekarang ini kan ada sekarang apa yang viral gitu di sekolah-sekolah itu, bagaimana anak ini, karena kan waktu belajar anak ini kan memang benar full day. Iya Bu. Dari pagi sampai sore jam 3, apalagi anak SMP, SMA itu sampai jam 4, jam 5, setengah 5 ya. Iya. Nah, ini kan kejenuhan. Jadi kalau misalkan sekolah kita di SD itu misalnya di kelas 4 misalnya. Nah, itu mereka belajar ya, kita mengupayakan mereka itu belajarnya menjadi yang nyaman. Nah, jadi disitulah letak kreatif guru, serta memberikan kreativitas itu kepada siswa kita, mereka untuk belajar menjadi orang-orang yang mereka itu menjadi semangat gitu kan. Nah, artinya kita sebagai guru juga harus kreatif dalam hal secara simpel bisa membuat anak itu menghidupkan suasana di dalam belajar. Nah, gitu. Jadi begini Pak, kita nih anak-anak itu sudah capek loh. Mereka ini kan belajar teori terus ya. Nah, di sekolahnya nanti Bapak ini tentang tema yang Bapak berikan ini nih ada nggak di luar kelas? Yang berkaitan dengan Asmaul Husna ya Bu ya? Iya. Ya, salah satunya kan dalam pembelajaran ini anak-anak ini kan juga nanti di akhir dalam proses pembelajaran mereka juga ada bikin kaligrafi Bu. Jadi anak-anak ini saya bentuk dalam beberapa kelompok, bisa jadi 4 kelompok atau 5 kelompok tergantung kehadiran siswa di hari itu. Jadi nanti mereka menghasilkan karya, salah satunya kaligrafi.
Jadi kaligrafi mereka itu mereka tempel nanti di sekitaran sekolah, di tempat-tempat yang memang itu bisa mereka lihat dan ada makna Asmaul Husnanya di sana. Itu salah satunya dalam rangka untuk Asmaul Husna ini menjadi semakin mereka pahami. Bukan gitu maksud saya. Ada actionnya nggak? Actionnya apa? Actionnya secara berkelompok. Artinya begini, mereka kan mungkin kan ada cara ya, atau strategi yang digunakan sama guru ya. Iya, Bu. Jadi maksud supaya mereka tidak jenuh ya, merasa mereka itu nyaman dan mereka juga hidup gitu suasananya, tapi tidak ribut. Nah, mereka senang. Nah, seperti tadi kan ada beberapa guru diajak untuk bernyanyi sambil memaknain Asmaul Husna. makna tahu maknanya, kemudian isi dari apa namanya pengertian dari Asmaul Husna yang tentang Al-Qudus, As-Salam, Al-Mukmin itu kan mereka dengan menyanyikan itu, tetapi mereka juga eh, apa bisa paham gitu loh, bisa paham gitu. Nah, seperti Pak Rion ada nggak dia membawa itu secara kelompok atau sendiri-sendiri atau mandiri untuk dibawa melakukan gitu kan, melakukan kan dengan ucapan ya, ucapan itu yang khas, artinya izhar ya, izhar itu artinya jelas gitu. Jadi seperti al Mukmin, Al-Qudus, As-Salam gitu kan. Nggak bisa As-Salam, Al-Mukmin gitu kan. Tapi itu tuh juga harus apa fasih gitu. Ada nggak? Ada, Bu. Di dalam poin-poin yang saya rancang untuk sebagai media pembelajaran, itu di situ ada pertama di awal pembelajaran itu ada yang saya putar itu video anak bernyanyi Asmaul Husna. Itu diikuti sama-sama. Kemudian di akhir pembelajaran juga yang dipimpin oleh saya, walaupun saya ini suaranya ya mungkin tidak begitu bagus, tapi saya berusaha untuk belajar menyanyi Asmaul Husna, Bu, agar anak-anak ini termotivasi juga untuk memahaminya melalui nyanyi. Nah, itu saya juga belajar itu untuk saya nyanyikan bersama anak-anak. Kalau ibu mau, Kalian kalau mau ibu contoh saya nyanyikan, Bu. gimana? Kalau ibu mau contoh nyanyi Asmaul Husna yang saya pelajari untuk anak-anak, saya nyanyikan. Oh ya boleh, saya mau dengar suaranya. Suara emasnya. Coba. Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera, Al-Salam artinya Allah Maha Sejahtera, Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan, Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Itu salah satunya, Bu. Ya, tepuk tangan ke sini naik aplaus nih sama Pak Rion ya bagi penonton. Bagus ya. Nah, arti gini, Pak Rion, tapi jangan hanya sebatas itu apa arti ya, tapi juga pengertiannya juga serta bisa menjadikan manfaat bagi siswa kita ya. Nah, kalau mereka itu mendalami dengan Asmaul Husna, dia di mana dia berada sampai dia dewasa, dia tetap ingat, insya Allah dia menjadi orang-orang yang tawadu Iya, ya. insyaallah. Nah, jadi dia tahu bahwa ajaran agama Islam itu dengan nama-nama Asmaul Husnanya dimengerti ya, serta bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain dan keluarganya Iya, ya, Bu. gitu ya Pak Rion ya. Jadi kita juga sebagai guru atau pengajar, kita memberikan pemahaman itu jangan hanya setengah-setengah, tetapi lebih fokus ya, supaya anak-anak ini jangan sampai gagal paham gitu ya. Kita menciptakan mereka itu, anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang baik Iya, Bu. untuk kedepannya. Kita kan sebagai guru ini tugas kita mencerdaskan anak-anak bangsa supaya mereka jangan menjadi anak-anak yang seperti saat sekarang terjadinya begal-begal ya, kemudian apa namanya tawuran, kemudian berani mereka untuk Iya, Bu. berontak yang tidak
tidak mestinya gitu, dan juga pada usianya itu juga belum tidak mestinya dia untuk berbuat seperti itu. Nah, ini di sini kita juga sebagai guru ini adalah tanggung jawab kita karena kasihan ya. Saya tuh melihat sendiri ya semua Bapak Ibu, anak-anak yang di bawah umur itu ya. Sampai saya menangis. Saya melihat mereka itu di dalam ya. Apa yang dia lakukan cuman hanya cuma hanya tidak ada uang, maling uang, uang kas masjid. Bayangkan, uang kas masjid, udah jelas tuh uang kas masjid, kota amal, ya, berani mengambil. Nah itu, jadi kalau kita belajar Asmaul Husna ini, dia bisa memahami, jadi malu sendiri gitu. Lebih baik dia bekerja daripada dia maling. Iya, Bu. Itu sesuai dengan mana Asmaul Husna Al-Qudus itu, Bu. Jadi memang saya sebagai guru itu memang berusaha menjelaskan ke anak-anak bahwasanya Allah itu Maha Suci. Ya, Jadi kesucian Allah itu ya, selagi hambanya mau bekerja, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, insya Allah doanya didengar. Nah itulah salah satunya ya, ya Pak Rian. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya ini akan terlaksana dengan baik ya. Amin, amin. Makasih banyak atas masukannya, Bu. Sama-sama Pak Rion. Silakan Pak Rian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD 68 Tanjung Bungo. Iya, Pak. Oke. Di modul ajarnya ngajar apa, Pak? Saya ngajar materi kelas 4 yaitu dengan tema Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min, Pak. Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Malik, As-Salam dan Al-Mu'min. Al-Aziz, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Qudus, As-Salam As-Salam dan Al-Mu'min, Pak. Al-Mu'min. Al-Malik apa dia? Allah Maha Raja, Pak. Allah Maha Allah Maha Raja. Raja. Raja Malik. Arti lainnya? Allah Maha Raja ini Allah menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian seluruh makhluk, Pak. Jadi Allah itu merajai seluruh alam semesta, bumi dan langit, dan apa di antara keduanya. Bahkan Allah raja daripada raja-raja. Ya. Artinya kalau surat An-Nas artinya raja. Malikin Nas. Kalau surah Raja manusia ya. Iya, raja manusia. Kalau yang di surah Al-Fatihah itu bisa jadi raja, bisa jadi yang memiliki, Pak. Itu maksud saya. Banyak maknanya bukan sekedar raja, Pak ya. Iya, bisa dia yang memiliki, yang maha pencipta, yang maha menguasai, itu Al-Malik. Iya, Al-Malik. Kalau Al-Aziz? Al-Aziz Allah yang maha mulia, Pak. Yang maha mulia. Atau maha, lainnya, atau maha perkasa, atau Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa. Ya, biasanya Aziz itu identik kepada, bukan kalau mulia itu bukan tentang karimnya, Pak, Al-Karim. Ya. Tapi Aziz lebih identik kepada yang maha perkasa atau yang maha agung. Yang maha agung, ya, Pak. Kalau Al-Qudus, Pak? Al-Qudus Allah maha suci, Pak. Maha suci ya, ini lebih pas tuh. Allah maha suci. Assalam. Assalam Allah maha memberi kesejahteraan atau Allah maha memberi keselamatan. Sebagaimana itu kita berdoa habis sholat maghrib itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam. Betul. Al-Mu'min. Al-Mu'min Allah yang maha memberi keamanan. Memberi keamanan. Apa lagi makna lainnya, Pak? Allah memberi ketentraman, ketenangan kepada seluruh makhluknya dalam semesta, Pak. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang membagikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Oke. Pertanyaan yang paling utama, yang paling penting. Dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, ada ayat Al-Quran yang
atau Al-Quran atau surah Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Malik misalnya? Ada, Pak. Apa misalnya? Satu. Surat Al-A'raf ya, Pak. Yang berbunyi Pak. walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Itu ya. Kalau Al-Malik, Pak, misalnya An-Nas, Malik Yaumiddin. Kalau Aziz, Al-Aziz. Innallaha Azizul Hakim. Iya, Pak. Innallaha azizul hakim ya. Iya, Pak. Kalau Al-Qudus ada. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbarul. Kalau itu masuk galau lah. Subhan Asmaul Husna. Banyak kali. Yang saya maksud gini, Pak, ketika Bapak mengajarkan itu, sudah mungkin ada dalil qat'inya, artinya dalil Quran menjelaskan tentang Al-Malik, gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah itu aku adalah Tuhan manusia. Malikin nas, yang maha pencipta, yang menguasai raja manusia, misalnya kan. Berarti bukan raja dan sebagainya. Atau Malik Yaumiddin, berarti kan Al-Malik berarti situ Malik Yaumiddin, yang menguasai. Yang menguasai ya. Kan? Yang menguasai kebalasan misalnya, dan seterusnya. Jadi mungkin ketika kita menjelaskan tentang Asmaul Husna secara konten harus ada dalil yang kuat, baru itu cek pada anak bahwa pada hari kiamat Allah yang maha menguasai semuanya. Dalam kehidupan sekarang seperti ini. Karena kita PJBL, coba ya. Iya, Pak. Karena kurikulum merdeka ini agak ini tantangan berat bagi guru agama, saya rasa ya. PJBL ini, Pak, yang kurikulum merdeka ini sebenarnya untuk mata pelajaran sifatnya praktek yang paling enak. Sementara bapaknya tentang keimanan mau dibuat Praktek. PJBL, iya itu kan gitu logikanya. Iya, agak. Jadi mau tidak mau lah bapak membuat sebuah bagai media sehingga anak bisa memahami sebagainya. Kalau ibu siapa tadi kan bilangnya kami buat media gini. Oke. Kalau bapak pakai apa? Strategi mengajarkan ini, Pak. Bukan arti strategi dalam artian apanya ya. Jadi dalam mengajar bagaimana membuat anak bisa menangkap, bisa memahami konten daripada materi Asmaul Husna yang wahbi, ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min. Kalau kita mau tadi ceramah saya rasa kurang ini, tapi dalam kontennya di kurikulum merdeka, nah gimana Bapak menjelaskan materi ini, Pak? Dalam PJBL-nya. Kalau yang saya ini kan pakai pendekatan saintifik, Pak, kan. Jadi siswa itu diawali dengan, kalau saintifik ini kan melihat, mengamati, menanya. Nah, itu kan bagian dari pendekatan saintifik. Jadi pada waktu inti pembelajaran, setelah kita membuka pembelajaran, setelah kita berdoa, kemudian menyanyikan lagu Raya Indonesia Raya, kemudian artinya pendahuluan kita sudah selesai, langsung masuk kepada materi. Setelah apersepsi, setelah pertanyaan pemantik, itu para peserta didik ini saya ajak untuk melihat video nyanyi Asmaul Husna yang berkaitan dengan materi, Pak. Jadi mereka sambil bernyanyi itu mendengarkan Asmaul Husna dengan ejaan yang benar, dengan makhraj yang benar, itu di awal. Setelah itu mereka mengamati dengan kritisnya, mereka mengamati semua nyanyi itu dari awal sampai seterusnya. Habis itu nanti baru guru atau murid menanya kepada peserta didik. Saya sebagai guru menanya kepada peserta didik, atau sebaliknya saya memancing peserta didik untuk bertanya dari hasil yang diamatinya tadi itu dalam prosesnya, Pak. Kemudian yang diamati apanya, Pak? Yang diamati tadi itu, yang nyanyi Asmaul Husna itu kan bukan hanya sekedar audio saja, Pak, tapi dia juga ada visualnya. Jadi saya cari video yang ada audionya yang jelas, makhrajnya benar, visualnya juga ada. Jadi visualnya ini adalah berkenaan dengan makna Asmaul Husna yang terdapat di nyanyi tadi. Kemudian disimak oleh anak
dari awal sampai akhir. Itu untuk dalam di awal pembelajaran. Setelah itu para peserta didik ini diajak untuk bertanya, atau sebaliknya kalau tidak yang bertanya, saya sebagai guru yang menanya kepada mereka. Habis itu dari pertanyaan tadi itu akan muncul nanti bagian mana yang perlu dijelaskan kepada peserta didik lebih mendalam. Karena kan peserta didik sekarang ini dengan teknologi yang canggih, apalagi mungkin sebagai mereka juga madrasah sore, Pak. Bisa jadi mereka juga sudah mengetahui tentang Al-Malik, tentang Al-Qudus, tentang As-Salam. Jadi kita guru perlu menanya dulu kepada mereka setelah mereka memperhatikan video. Kemudian untuk tindak lanjut berikutnya adalah saya mengkelompokkan peserta didik ini dalam beberapa kelompok dengan metode bermain kartu yang mencocokkan antara nama Asmaul Husna dengan maknanya. Nah, setelah itu baru peserta didik nanti. Nama strateginya apa tuh, Pak? Nama strateginya. Strategi metodenya, Pak ya. Itu metode yang itu yang saya pakai, strateginya namanya, Pak, index card match atau kartu pasangan. Kalau istilah kerennya, Pak, istilah luar negerinya index card match. Index card match. Jadi siswa disuruh berdua gitu kan? Iya. Kemudian baru mereka disuruh dibagikan tentang mengawinkan ya, tahu saya paham. Iya. Berarti betul. Saya pakai kalau Bapak menggunakan namanya index card match, tapi ternyata strateginya lain. Berarti Bapak salah paham, ternyata benar ya. Betul, selanjutnya Pak, tidak hanya sampai di situ. Setelah mereka ini saya suruh tampil perwakilan ke depan dari hasil indeks karmat tadi itu. Nanti saya juga akan bernyanyi lagi, Pak, karena anak SD ini kan senang nyanyi, Pak. Jadi kalau anak SD ini kalau bernyanyi, ya apalagi kalau kita mengajaknya dengan antusias dan semangat. Nyanyi Asmaul Husna-nya khusus yang Al-Malik Al-Aziz atau keseluruhan Asmaul Husna yang 99 dinyanyikan? Kalau untuk khusus ini, Pak, itu saya sudah siapkan yang khususnya, Pak. Yang khusus Asmaul Husna yang Al-Malik Al-Qudus itu. Ada lagu khusus di situ atau gimana? Ada, itu pun sudah ada di buku panduan buku paket peserta didik. Ada ya? Itu sudah ada, Pak. Tinggal kita lagi menyanyikannya dengan nada yang kita pilih yang mana, mau nadanya gambus, mau nadanya terserah kita lah, Pak, yang kita bisa. Intinya bagaimana menanamkan keyakinan kepada anak. Ini kan tentang ketauhidan ya, Pak. Iya, Pak. Asmaul Husna itu kan tauhid sebenarnya. Bagaimana anak-anak yakin bahwa Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Qudus. Kan itu intinya. Iya, Pak. Terakhir, Pak, bagaimana asesmen yang Bapak lakukan dari asesmen awal, formatif, sumatif, ataupun ya sifatnya apalah, mengetahui kemampuan, keberhasilan pelajaran anak, bahwa mereka betul-betul sudah paham, mengerti, dan bisa merasakan lah bahwa Allah itu benar gitu. Cara evaluasinya, Pak? Ya, saya juga melakukan asesmen diagnostik dulu, Pak. Jadi mengetahui tingkat pemahaman peserta didik ini dari asesmen diagnostik itu nanti akan diagnostik. Diagnostik ini kapan Bapak lakukan? Itu di awal pembelajaran, bisa di awal pembelajaran, bisa setelah materi saya sampaikan, Pak. Nah, setelah materi saya sampaikan. Umumnya diagnostik pada pra pembelajaran, Pak. Iya, Pak. Awalnya. Enggak ya? Oke. Kemudian nanti setelah pembelajaran selesai, itu sebelum refleksi saya lakukan, itu saya lakukan penilaian formatif, Pak. Formatif ya. Formatif kapan dilakukan? Setelah pelajaran selesai, Pak. Bukan pelajarannya bebasnya. Setelah selesai satu sub pokok bahasan tertentu. Iya, Pak. Kamu lah, nah di mana ya kamu? Oke, terus. Itu ya bisa, kalau yang saya rancang di modul itu, Pak, ada rubrik
Saya bikin ada rubrik tuh, rubrik juga ada saya bikin. Kalau di modul ada juga yang pilihan berganda dari materi yang saya sampaikan. Oke. Terakhir setelah sumatif ada formatif, ada evaluasi. Sumatif. Sumatif kapan dilakukan? Sumatif ini apabila sudah selesai seluruh bab dari materi pelajaran yang saya sampaikan. Ya. Itu bisa jadi di pertemuan kedua, karena materi saya ini 2 pertemuan nih Pak. Setelah ini masih ada lagi materi tentang bagaimana penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baru saya lakukan tes sumatif untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran ini. Ya. Siapa yang perlu diremedial, siapa yang perlu pengayaan. Jadi setelah beberapa kali pertemuan, Pak ya. Iya Pak. Lebih pasnya sumatifnya Pak dilakukan setiap mid semester atau semester awal dan semester akhir. Jadi mid atau semester, Pak. Ini setelah beberapa ketemuan Pak bilang ya. Cukup paham berarti Pak ya? Kalau yang saya rancang itu setelah bab ini selesai Pak. Ya. Tapi sumatif itu biasa dilaksanakan pada ujian mid biasanya Pak. Setelah bab biasanya satu sub pokok bahasan itu namanya formatif. Tapi boleh-boleh saja kita jangan kaku maksud saya kan. Iya. Itu hanya bermaknaan aja. Jadi Bapak paham Pak ya? Melakukan evaluasinya tetap bertahap artinya. Ada Insya Allah Pak, formatif, amin mudah-mudahan Pak. ada diagnostik di awal, biasanya pada awal atau di akhir juga bisa untuk mengetahui kemampuan anak. Kemudian ada namanya evaluasi formatif. Formatif itu formasi ya Pak. Satu sub pokok bahasan. Ada evaluasi sumatif dan seterusnya, termasuk juga asesmen yang berorientasi khas pada prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Saya rasa cukup memahami. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, makasih banyak Pak. Ya, Bapak boleh istirahat. Selesai berarti hari ini. Iya Pak, saya izin sholat Pak. Oke, silakan form dulu. Iya, Nah, yang lain syukran, mau Pak. lanjut apa mau sholat dulu?